Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa pada mata kuliah Otomasi dan PLC. Kali ini kita akan bersama-sama membahas topik kontrol langsung versus kontrol tidak langsung dalam rangkaian pneumatik. Tapi jangan lupa, sebelum belajar ucap basmalah. Marilah bersama-sama kita simak bahasan berikut ini. Pemirsa, di depan kita sudah ditampilkan dua rangkaian pneumatik yang sederhana. Dua-duanya sederhana. Yang rangkaian pertama kita lihat adalah rangkaian yang memanfaatkan tiga komponen. Ya. Yang pertama adalah kompresor, kemudian yang kedua adalah katup 3/2 normally closed, dan yang ketiga adalah aktuator single acting cylinder. Sementara di sebelah kanan kita lihat lebih banyak komponen yang digunakan, yaitu kompresor, kemudian katup 3/2 normally closed, dalam hal ini dilengkapi tombol tekan detent, kemudian katup 5/2 ya, dan aktuator double acting cylinder. Kita akan coba terlebih dahulu bagaimana bila kedua rangkaian ini diaktifkan. Yang pertama, cukup dengan menekan tombol push button, maka kita melihat udara bertekanan akan mengalir menuju port 1, menuju port 2, kemudian akan memberikan suplai tekanan kepada aktuator sehingga aktuator bergerak maju ke depan. Ketika dilepas, kemudian dia akan kembali seperti semula. Bagaimana dengan rangkaian yang kedua? Kita lihat saat kita aktifkan, udara bertekanan akan mengalir ke port nomor 1, kemudian menuju port 2, kemudian menuju port 14, yang menggerakkan katup ya pada posisi yang sedemikian sehingga udara dari kompresor juga mengalir ke port 1 menuju port 4, kemudian mengaktifkan aktuator. Ketika saya lepas, tetap seperti semula posisinya karena di sini tombol tekannya adalah detent. Tapi ketika tombol tekan detent ini kembali saya tekan, maka aktuator akan kembali semula. Pertanyaannya pemirsa, kalau cukup dengan tiga komponen sederhana seperti di dalam rangkaian yang pertama ini saja, perintah yang dilakukan bisa digunakan untuk menggerakkan aktuator maju ya, dan kembali mundur. Pertanyaannya, mengapa kita harus susah-susah atau mungkin boros-boros ya menggunakan lebih banyak komponen di sini ya. Di sini jumlah komponennya ada 4 ya, salurannya juga lebih banyak. Sementara di sini jumlah komponennya 3, salurannya lebih sedikit. Bisa dipastikan bahwa rangkaian yang kedua ini lebih boros ya, artinya lebih memerlukan biaya yang lebih besar ya. Effort yang lebih besar karena kita harus membeli komponen yang lebih banyak ya. Mengapa? Ya. Mengapa rangkaian yang kedua ini bahkan model ini lebih banyak digunakan pada aplikasi rangkaian ini di industri? Mengapa? Kalau kita cermati pemirsa, maka kita bisa melihat di dalam rangkaian yang pertama ini kita harus menekan katup ya, di mana katup ini juga langsung berfungsi selain komponen input ya, ini sebagai saklar, dia juga langsung berfungsi mengatur arah aliran udara. Maka bisa dibayangkan kalau beban yang harus digerakkan oleh aktuator itu besar, maka tombol tekan ini juga akan berat untuk diaktifkan. Jadi
akan sulit untuk mengaktifkan tombol tekan ya. Berbeda dengan rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua itu beban itu tidak digerakkan langsung dari saluran udara yang melewati katup 3/2 yang berfungsi sebagai input ini ya. Tetapi ketika diaktifkan maka akan ada udara yang langsung dari kompresor menuju ke aktuator. Sehingga menekan tombol katup ini, ya, penekanan tombol katup ini berat ringannya tidak dipengaruhi oleh beban yang akan digerakkan oleh aktuator. Inilah yang disebut sebagai kontrol tidak langsung. Ya. Jadi dia tidak langsung. Kenapa? Karena katup pertama ini yang berfungsi sebagai tombol tekan ya, sebagai input ini hanya menggerakkan katup 5/2 ini ya, sehingga udara akan mengalir langsung dari kompresor ke aktuator. Sehingga rangkaian yang kedua ini meskipun membutuhkan lebih banyak komponen, tetapi di industri ini lebih banyak digunakan. Artinya jarang sekali di industri yang menggunakan rangkaian sederhana dengan hanya memanfaatkan katup 3/2 yang langsung ya, langsung dia juga dilewati oleh udara yang digunakan untuk mengaktifkan aktuator. Demikian para mahasiswa bahasan kita untuk topik kontrol langsung versus kontrol tidak langsung dalam rangkaian pneumatik. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, sampai berjumpa kembali dalam topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.